Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, abadah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, pada episode malam hari ini kita akan kembali membahas tentang instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tertanggal 2 Juni 2025, yang dalam instruksi tersebut salah satu poinnya, salah satu butirnya, yakni di butir keempat, di situ PBNU menyebut dengan tegas, menuduh, bahkan kalau menurut kami sudah memfitnah organisasi lain, yakni Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI-LS, yang dituduh sebagai organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk permusuhan terhadap masalah nasab. Itu tertulis dengan jelas dan tegas dalam instruksi PBNU itu. Nah, kami sebagai pengurus PWI Laskar Sabilillah ingin mengkaji ini dari sisi hukum dan juga dari sisi normatif, nilai-nilai sesuai dengan yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Bersama kami ada Mas Nanang Sukiri, beliau dari tim hukum, divisi hukum pengurus daerah PWI-LS Kabupaten Banyumas, yang juga beliau adalah pemilik lembaga hukum LBH Tribata Purwokerto. Sehat Mas Nanang? Alhamdulillah. Terima kasih telah bersama kami. Kemudian ada Mas Haris Megawanto. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sehat Mas Haris? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih telah bersama kami. Langsung saja, tidak pakai lama. Yang pertama, ingin kami meminta tanggapan dari Mas Nanang Sukiri selaku advokat di Tribata dan juga divisi hukum di PD PWI-LS Kabupaten Banyumas. Bagaimana Mas Nanang menanggapi instruksi PBNU tersebut? Silakan Mas Nanang. Baik, terima kasih Kang Gusmar. Berkaitan dengan instruksi dari PBNU, di mana tadi Kang Gusmar di awal fokus terhadap di poin nomor 4 ya. Ya, kalau saya pribadi sebetulnya ada beberapa pendapat atau argumentasi berkaitan dengan instruksi tersebut. Yang pertama, kita harus sepakat dulu bahwasannya Nahdlatul Ulama itu adalah badan hukum perkumpulan tersendiri dan tentunya berbeda dengan PWI-LS yang juga merupakan badan hukum perkumpulan tersendiri. Dan berkaitan dengan instruksi, tentunya itu adalah internal dari PBNU kepada jajaran di bawahnya. Kalau mengacu kepada peraturan organisasi, ya mestinya instruksi adalah suatu perintah dari pucuk pimpinan organisasi tertinggi kepada bawahannya yang berkaitan dengan suatu kebijakan tertentu. Menarik ketika ada salah satu poin yang tadi disampaikan oleh Kang Gusmar. Saya takut salah ya menyampaikan, jadi saya baca aja ya. Ini juga informasinya sudah dipublish ya di NU Online. Situs resminya NU. Oke. Di poin nomor 4. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan dan mendamaikan pertentangan serta melepaskan diri dari keterlibatan dan pertentangan
mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau PWILS, maupun organisasi yang berseberangan dengan PWILS. Secara umum memang ada objek yang dituju di dalam instruksi ini, yaitu PWILS. Mungkin saya bukan ahli bahasa, tapi saya hanya mencoba penafsiran bahasa secara umum saja ya, ataupun membaca secara apa adanya. Saya tertarik dengan kalimat PWILS, organisasi ini dianggap dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Memang kita harus cermat, harus tetap mengedepankan etika dalam berorganisasi. Sebagai warga ataupun kader NU, tentunya harus mentaati setiap instruksi. Tetapi bagi kami tentunya juga harus melihat beberapa hal yang berkaitan dengan terbitnya suatu instruksi. Dari beberapa undang-undang organisasi, khususnya dari Nahdlatul Ulama, di mana tertuang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi, secara garis besar bisa kita pahami bahwa semua kebijakan tentunya harus dirumuskan dulu dalam suatu rapat-rapat ataupun musyawarah di semua tingkatan ketika itu berkaitan dengan kebijakan di tingkatan masing-masing. Ketika ini berkaitan dengan kebijakan tingkat pusat, tentunya harus mendasari di situ adanya suatu rapat-rapat ataupun setidaknya ada kajian ataupun klarifikasi terlebih dahulu dengan pihak yang dicatut di dalam suatu instruksi tersebut. Secara hukum organisasi, saya rasa PWILS adalah organisasi badan hukum ya, bentuk perkumpulan yang sudah terdaftar resmi di Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya ketika tidak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasti akan dilakukan penolakan dalam proses pendaftarannya. Dan bisa dilihat di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWILS bahwa saya rasa tujuan organisasi ini bukan untuk memecah belah, karena jelas tertuang. Ya, saya baca barangkali yang belum tahu biar tahu. Bahwa di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWILS dalam bab 4 pasal 8, tujuan Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah melanjutkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang sudah didakwahkan oleh Wali Songo untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan demi kemaslahatan kesejahteraan, kerukunan umat manusia, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Ini sangat jelas bahwa tujuan daripada didirikannya Badan Hukum
PWILS adalah bukan untuk sebagai Menjalankan permusuhan. untuk menjalankan permusuhan. Jadi secara hak suatu badan hukum dalam hal ini PWILS tentunya punya sikap tersendiri nantinya atas tuduhan ini, karena kalau saya membaca instruksi tersebut khususnya dalam poin 4 itu adalah mengarah pada suatu tuduhan yang cukup serius. Sejauh ini PWILS adalah tidak dikategorikan sebagai ormas ya ataupun perkumpulan yang dianggap terlarang oleh pemerintah secara resmi. Ya. Artinya begitu terdaftar PWILS secara hukum adalah mempunyai hak dan perlindungan hukum seperti hanya organisasi atau badan hukum lainnya. Sikap yang akan diambil oleh PWILS tentunya kalau saya berharap sih tetap mengedepankan ataupun menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya. Apapun turunan daripada Pancasila ini adalah ya turunan tetap sumber daripada sumber hukum tertingginya ya Pancasila. Walaupun sedikit kita berbicara posisi hukumnya, hak hukumnya, kalau memang PWILS secara organisasi itu merasa dirugikan, ada hak-hak yang memang bisa diambil atau ditempuh oleh PWILS itu sendiri. Kalau menurut Mas Nanang Sugiri bagaimana? Apakah bunyi butir poin keempat itu ada celah melanggar hukum terhadap PWILS? Ya, bicara pendapat ya. Ya, pendapat. Ya, bicara pendapat ya tentunya kita melihat formil dan materialnya dulu. Ini kan bentuk instruksi internal, kemudian mencatut badan hukum lainnya, artinya di luar NU ya. Maka di sini ada suatu tuduhan yang serius. Tuduhan serius ketika itu dilakukan atau dibuat sebagaimana dalam bentuk tulisan dan kemudian di-upload melalui transaksi elektronik, ya tentunya ada dugaan kan itu. Artinya kita dugaan adanya tindak pidana pencemaran nama baik ataupun dugaan fitnah. Nah, itu kan bunyi kalimat di dalam hukum positif kita seperti itu, khususnya di dalam undang-undang ITE. Ya. Cuman dalam hal ini tentunya PWILS harus bisa lebih bijak dalam mensikapi klausul tadi itu sendiri. Jadi tidak selamanya itu persoalan bisa diselesaikan secara jalur hukum, tetapi ketika tindakan upaya yang dilakukan itu adalah upaya-upaya yang soft, upaya-upaya yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, saya rasa itu akan menjadi contoh bagi masyarakat, akan menjadi perhatian publik bahwasannya tuduhan-tuduhan itu sendiri adalah tidak pada keadaan sebenarnya, tidak fair. Terus kemudian kami pun menekankan adanya pentingnya untuk fokus ataupun memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika berorganisasi. Dalam peraturan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri juga ada menyinggung berkaitan dengan etika berorganisasi. Artinya keprofesionalan itu juga dituntut di dalam berorganisasi di tubuh NU itu sendiri. Ada lagi yang ya sebagai prolog itu yang bisa saya sampaikan, karena pada dasarnya di dalam NU juga sebetulnya tidak ada larangan
seorang anggota atau pengurus NU untuk menjadi atau mengikuti organisasi lain selagi dengan catatan kan gitu, selagi tujuan daripada organisasi itu sendiri tidak bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Jadi prinsipnya adalah dalam berorganisasi ya junjung tinggi hukum organisasi. Apapun organisasinya, karena setiap organisasi itu punya hukumnya berorganisasi yang dimana itu tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya masing-masing. Iya. Arti kalau begitu bisa nggak dikatakan bahwa instruksi tersebut menyalahi tentang aturan ADART yang dibuat oleh NU sendiri? Saya tidak dalam kapasitas untuk membenarkan atau menyalahkan, tetapi setidaknya hal-hal yang memang sifatnya umum bisa kita semua itu menelaah ya. Jadi sebelum terbitnya suatu instruksi mestinya ada sesuatu hasil rapat-rapat yang mendasarinya. Nah, kalau sekilas saya baca instruksi itu sendiri, di situ tidak dicantumkan dasar diterbitkannya instruksi, sehingga harapannya instruksi yang betul-betul diterbitkan oleh PBNU adalah instruksi secara organisasi, tidak dikeluarkan atau diterbitkan atas inisiasi daripada pribadi pengurus itu sendiri. Ya, kalau di instruksi tersebut di poin 4 itu kan jelas meminta kepada seluruh kader NU, pengurus dan seterusnya untuk meninggalkan keikutsertaan, untuk tidak ikut organisasi yang dicap dituduh sebagai bertujuan untuk menjalankan permusuhan, yakni PWI-LS yang dituduh. Saya sudah sampaikan tadi, pendapat saya gini Kang Gusmar, selagi tidak ada perintah daripada undang-undang organisasi, artinya selagi tidak diatur di dalam hukum organisasi yaitu ADART, ya kenapa harus ada instruksi yang bertentangan? Itu seperti itu. Aturannya kan seperti yang tadi disampaikan Mas Anang bahwa anggota NU, kader NU boleh merangkap organisasi lain sepanjang organisasi itu visi misinya tidak bertentangan dengan visi misi NU, tidak bertentangan dengan visi misi bernegara, tidak bertentangan dengan Pancasila. PWLS visi misinya kan tadi sudah disebutkan, tidak ada tujuannya, tujuannya tidak ada satupun butir bahwa PWLS bertentangan dengan Pancasila atau bertentangan dengan tujuan atau visi misi Nahdlatul Ulama. Oke lah, ini kita ketahui bersama kan, artinya bahwa instruksi tersebut sesungguhnya perlu di cross checkkan juga dengan ADART yang ada di PBNU. Betul. Pada obrolan kita yang lalu sebelumnya selalu saya tekankan bahwa hukum organisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka sedianya bukan hanya pengurus yang bisa mengakses itu ADART, tetapi semua kader dan juga anggota memang idealnya ya bisa mengakses dan juga memahami, tentunya memahami apa yang menjadi aturan organisasi itu sendiri. Kalau bicara konteks prinsip hukum, tentunya kalau sudah dikatakan sebagai hukum organisasi, ya segala bentuk kebijakan tidak boleh bertentangan dengan hukumnya organisasi. Itu saja sih prinsip, simpelnya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Nanang pendapat atau analisis hukumnya. Dan ini saya kira akan menjadi masukan penting bagi kita. Kebetulan kami dari tim media pengurus pusat PWI-LS nanti akan kita sampaikan, akan kita kaji bersama dengan pengurus pusat PWI-LS yang lain, dan kita juga sudah tadi komunikasikan Pusapas untuk dibahas ini. Sikap apa nanti yang akan diambil oleh PWI-LS secara kelembagaan di tingkat pusat, tentu setelah pembahasan itu selesai. Kita belum bisa sampaikan hari ini. Oke, selanjutnya saya ingin minta tanggapan dari Mas Haris Mukawanto, yang beliau adalah alumni Pondok Pesantren Kebuireng Jombang, Jawa Timur, pondok pesantren yang didirikan oleh Hadrotul Syekh Mbah Hasyim As'Ari, pendiri Nahdlatul Ulama.
Bagaimana Pak Haris mensikapi adanya surat instruksi PBNU seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Terima kasih kepada saudara saya Mas Agus Mar dan Mas Anang atas pernyataan-pernyataan yang sudah diberikan kepada publik. Beliau tadi Mas Anang secara hukum ya. Nah, kami maksudnya disuruh bicara secara bebas lah ya. Bebas saja. Sebagai seorang santri, sebagai kader NU, sebagai santrinya Mbak Hasyim Asy'ari. Langsung ya. Oke. Menurut pengetahuan saya, menurut sepengetahuan kami, ILS itu didirikan terutama yang pertama itu saya katakan berasaskan Pancasila dan berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, kan gitu ya. Nah, kemudian berarti di sini inherent banget dengan Pancasila, inherent banget dengan doktrin moderasi Nahdlatul Ulama yang sangat tawazun, tasamuh, dan iktidal tentu saja. Dan tradisi tabayyun di dalam Nahdlatul Ulama yang saya ketahui yang diajarkan oleh guru-guru kami di pesantren Tebireng, apa itu Kiai Yusuf Hasyim atau Kiai Sansuri Badawi atau Mbah Kiai Adlan Ali, beliau seorang wali-wali yang mungkin sudah sangat mafhum bagi banyak orang itu. Ada Kiai Ishaq Latif juga, orang-orang yang tidak pere-pere itu. Saya pegang terus yang namanya doktrin moderasi Nahdlatul Ulama itu sampai hari ini. Dan saya masuk PBILS secara pribadi juga karena membela marwah daripada originalitas nasab yang tercoreng-coreng. Jadi adalah latar belakang yang bukan main-main, strategis, bukan untuk gagah-gagahan. Ini saya santri walaupun alumni Tebireng ikut TWLS itu tidak untuk gagah, untuk dipuja-puji orang itu tidak. Saya juga berdasarkan petunjuk Al-Quran. Allah juga pernah menyatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabil wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Saya terjemahkan lewat bahasa Banyumasan aja karena kita orang Banyumas ya. Bahasa Indonesia dong. Bahasa Indonesia. Tapi enaknya pakai Banyumas. Nanti yang di Kalimantan nggak bisa. Nanti bisa di Indonesia kan. Tapi untuk kitab kuning ini enaknya Jawa dulu. Nanti kita anu. Oke, siap. Jadi artinya eling nalikane Gusti Allah mundut perjanjiane para nabi-nabi kabeh. Sak temene sliramu ki bakal tak paringi kita penuntun dan bakal tak paringi hikmah nubuwah. Sawise sliramu kabeh bakal teko Rasul akhir zaman. Sing ngestokaken maring apa sing digawa sliramu kabeh. Nek sliramu kabeh ketemu karo Rasul akhir zaman, nyakti sliramu kabeh wajib iman lan wajib bela. Iman lan bela maring Rasul akhir zaman kuwi.
apa sliramu kabeh kowe kersa ngangkeni lan ngundut perjanjian saka ngarsa paduka. Nabi-nabi sing dikumpulna kabeh, nabi-nabi yang dikumpulkan sama Tuhan semuanya menjawab, "Sindika Gusti." Dalam sedaya kersa ngangkeni lan mundut perjanjian saka ngarsa paduka. Jadi saudara-saudara sekalian, nabi-nabi dulu itu, ini nabi loh, bukan orang biasa loh. Pernah dikumpulkan jadi satu. Yang nabi itu sekian ribu, sekian ratus, sekian banyak maksud saya. Dikumpulkan. Nanti, kalau pada suatu ketika bertemu sama Rasul akhir zaman, Anda semua nabi-nabi wajib iman lan bela maring Rasul akhir zaman itu. Dan semua nabi mengiyakan sama Tuhan. Tidak ada satupun nabi yang nabi-nabi lainnya itu dipundut perjanjian sama Tuhan, wajib iman lan bela kepada nabi itu selain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kelebihan buat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, jadi kami bukan gagah-gagahan. Anak-anak pesantren yang kemudian, maksud saya alumni yang kebetulan masuk PB itu bukan untuk ingin dipuja-puji orang, Mas. Bahkan sebaliknya. Sebaliknya membela kesucian daripada marwah besar nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting saya katakan. Dikira kami ini ingin menggapai popularitas, ingin menggapai kursi, ingin menggapai uang. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ini yang ada dari lubuk hati yang paling dalam. Saya kecam keras ini. Gus Holil Yahya Stakuf dan seluruh pengurus PBNU. Saya sebetulnya sangat mencintai sekali keluarga beliau, karena saya termasuk pengagum bapaknya, Mbah Holil Bisri, yang kalau ngulas sepak bola itu luar biasa, Pak. Tidak kalah sama Gus Dur. Ini Mbok tradisi Nahdlatul Ulama ini yang sangat moderat, yang sangat bijak itu Mbok ya dilakukan loh. Dilakukan itu. PBNU gimana? Tabayun enggak, mencermati sudah. Tabayun dulu, tasamu, tawasud, tawasun, iktidal dong. Ini somralan bahasa instruksi itu nomor 4 ini. Saya kecam sekali lagi dengan sekeras-kerasnya pengurus besar Nahdlatul Ulama dari orang pinggiran yang Nuwun Sewu juga pernah kalau setiap malam itu di makomnya Mbah Hasyim Asy'ari itu. Insya Allah seperti itu. Jadi jangan main-main lah. Ini PNU ini milik warga Nahdlatul Ulama, bukan milik pengurus. Jadi pengurus kalau bikin statement, nih pakai otak, ya. Demikian dulu untuk awalan. Nanti bisa mungkin kalau ditambahkan. Sekali lagi saya kecam instruksi PBNU yang saya anggap sebagai instruksi yang sangat tidak adil dan sangat menyakiti warga PWILS di seluruh Nusantara. Ya. Dan ingat, PBNU, PWILS itu tidak keluar dari NU, tapi akan mufarokoh. Ibarat imam sholat itu kentut, PBNU tidak akan menjadi imam sholat saya. Tidak menjadi, ya saya mufarokoh, saya munfaridan. Sekian dulu, Mas Gusmar. Mufarokoh dari kepengurusan yang mengeluarkan instruksi tersebut. Iya dong, iya. Ya, bukan mufarokoh sebagai NU, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. bukan. Sebagai ya, Sebagai pengurusan ini. ya.
sebagai murid Mbah Hasim NU sekali, masa saya jadi orang bukan NU? Nggak bisa, nggak bisa. Perlu ditegaskan, Bob, salah paham. Tidak, saya tetap menjadi seorang warga Nahdlatul Ulama yang selalu berakidahkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawasud, i'tidal, tasamuh, dan selalu tabayun kepada sebagaimana tradisi-tradisi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Karena kan pernah viral juga kan statement tegas dari Mbah Asnad Samsul Arifin, Betul. almarhum. Kalau ada pengurus NU yang keputusannya merugikan NU, merusak NU, jangan ikuti. Jangan ikuti. Betul. Ada kan? Saya biasa di sana itu kalau beliau rawuh datang ke Bireng, ini kok saya juga ikut Ya. Ya. ikut mengawal beliau. Tidak mengikuti keputusannya oknum pengurus Oknum. NU tersebut. Betul, Gus Mar, betul. Demi bagaimana kita tetap menjaga kesucian keluhuran Nahdlatul Ulama sebagaimana fatwanya Mbah Hasim Asy'ari. Betul. Siapa yang mau nguri-nguri NU akan Ya. dianggap sebagai santrinya beliau kan. Betul, betul, betul. Nah, nguri-nguri NU kan tidak harus di pengurus NU. Iya dong. Yang nguri-nguri NU mestinya yang menjadi pengurus NU adalah orang yang menjadi teladan di dalam mengurus NU secara benar. Ya, Tidak main ngecas tendensius menuntut rumah tangga orang lain. Ngaco ini. Dari sisi organisasi kan PWLS kan entitas tersendiri yang punya badan hukum tersendiri, dituding sebagai lembaga yang didirikan untuk tujuan apa tadi? Menjalankan permusuhan. Ini memang menurut saya tendensius sekali. Tendensius. Menghina sekali. Betul, betul, luar biasa. Fitnah mencemarkan nama baik. Betul. Oke, terima kasih Mas Haris Megawati. Ya, setidaknya dari saya ya. Iya, Tidak. mudah-mudahan ini akan didengarkan oleh pengurus PBNU agar hati-hati di dalam membuat sebuah keputusan. Kita juga tidak tahu apakah keputusan ini yang merupakan keputusan bukan main-main loh ya, instruksi tegas yang YTH-nya adalah jajaran pengurus NU di semua elemennya, mulai PBNU, PBNU, PCNU dan terus. Betul. Ini kan tidak main-main. Apakah instruksi tersebut sudah digodok dalam sebuah keputusan besar PBNU? Ada tambahan nggak Mas? Sedikit kan Gus Pat. Yang pertama, tuduhan ini adalah tuduhan yang serius. Ketika PWLS secara badan hukum merasa dirugikan, tentunya ada hak-hak hukum yang bisa ditempuh oleh PWLS. Oke. Kenapa saya katakan tuduhan ini serius? Jelas dari kalimatnya dan juga ketika dikaitkan dengan fakta di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PWLS itu sangat-sangat tidak sesuai, sangat-sangat tidak sesuai. Dan ketika sarananya melalui transaksi elektronik, ya tentunya kita tunduk dan patuh pada regulasi yang mengatur mekanisme itu sendiri. Tetapi saya pribadi berpandangan ketika PWI LS bisa mengambil langkah-langkah yang jauh lebih bijak dari apa yang sudah dituduhkan kepada PWI LS, ini akan sangat lebih baik dan akan membuktikan kepada masyarakat tuduhan itu tidak benar. Dan harapannya tetap konsisten PWLS sebagaimana dasar pendirian badan hukumnya tetap berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Itu seperti itu biar masyarakat yang menilainya. Itu Kang Usman. Baik, terima kasih Mas Senarang. Jadi sekali lagi kami dari pengurus pusat PBILS akan mendiskusikan hal tersebut nanti terkait dengan satu potensi atau dugaan ya pelanggaran hukum yang terjadi atas dikeluarkannya instruksi tersebut. Nanti saya ada komunikasi dengan Gus Abbas dalam waktu yang secepat-cepatnya, kan beliau masih di luar Jawa dalam rangkaian acara pengajian dan pelantikan pengurus PBINU di luar Jawa. Kita akan diskusikan terkait dengan langkah apa nanti yang akan diambil oleh PBILS atas instruksi tersebut. Jadi saat ini masih mengkaji dari berbagai aspek termasuk aspek hukum. Nah, kemudian menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Haris tadi bahwa terkait tabayun, sejauh ini kita belum pernah melihat atau mendengar ada semacam pertemuan atau tabayun dari PBNU terhadap PBILS tentang apa, siapa, dan bagaimana PBILS secara resmi. Saya pribadi sebagai salah satu pengurus pusat di PBILS belum pernah mendengar itu. Jadi oleh karena itu kita tidak habis pikir bagaimana mungkin PBNU kemudian bisa menyimpulkan, menjas bahwa PBILS ini organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk permusuhan. Kita tidak habis pikir. Nah, terkait tabayun ini kita juga nanti akan pikirkan bersama-sama apakah kita yang kemudian akan meminta tabayun ke PBNU terkait dengan isu tersebut ataukah seperti apalah, nanti kita tunggu diskusi dengan pengurus pusat PBILS. Satu lagi yang Usman. Oke. Dengan terbitnya instruksi tersebut tentunya saya pribadi berharap bahwa di mana ada klausul tuduhan serius di poin nomor 4 tadi, jangan sampai justru instruksi ini adalah pemicu daripada pemecah belah itu sendiri. Ya, saya rasa beliau-beliau ngurus PBNU harapannya bisa lebih bijak lagi dalam merumuskan suatu instruksi, bisa lebih profesional lagi, dan bisa lebih mengedepankan etika dalam berorganisasi. Itu seperti itu Kang Usman. Oke, terima kasih. Mas Haris ada yang tambahin? Iya. Ya, tanda petik tadi bahwa kecaman kita ya bagian kecil dari anak-anak yang pernah belajar di pesantren itu, tanda petik itu bukan keluar dari muridnya Mbah Hasyim, tidak, ya tidak mungkin murid langsung Mbah Hasyim kok itu ya. Jadi keluar untuk mufaroqah daripada pengurus PBNU 2227, iya, karena kepengurusannya tidak kredibel, kehilangan marwah moderasi Nahdlatul Ulama itu sendiri yang tidak tawasun, tidak tasamuh, tidak iktidal, tidak mau tabayun gitu. Ini penting. Betul. PBNU ini oke ya, itu aja Gus. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Haris. Yang terakhir saya meneruskan pesan dari Ketua Umum PBILS Gus Abbas bahwa terkait instruksi ini dan terkait dengan polemik-polemik yang lain yang melibatkan PBILS, beliau menginstruksikan agar seluruh pengurus dan anggota PBILS di seluruh Indonesia untuk tetap menahan diri
tidak terprovokasi, Ini penting ini, Iya. menahan diri. dan tidak melakukan hal-hal yang di luar jalur kendali organisasi. Boleh marah ya. Iya, boleh marah, menyampaikan pendapat ya. Karena terus terang aja, saya kan ngikutin beberapa grup PWLS ya, yang dari tingkat pusat, wilayah, dan juga yang di Kabupaten Banyumas sendiri. Bahwa instruksi PBNU itu telah menimbulkan gejolak dan kemarahan yang luar biasa di seluruh grup PWLS. Sangat tersinggung, marah. Dan banyak yang mengatakan seperti Mas Haris, kalau begini caranya saya keluar dari NU hari ini, dari kepengurusannya Mbah Miftahul Hayat. Dan saya kira itu hak wajar, Wajaran boleh saja, wajar. karena merasa kecewa dengan Kecewa keputusan selevel pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, sekali lagi tetap untuk semua anggota dan pengurus PWLS di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, tetap tahan diri, jangan terprovokasi, tetap tunggu instruksi dari pengurus pusat PWLS. Ini akan kita godok, akan kita diskusikan bagaimana untuk mensikapinya secara organisatoris. Jadi jangan bertindak sendiri-sendiri di luar jalur komando dan instruksi keputusan pengurus pusat PWLS. Terima kasih Mas Nanang Sugiri atas semua statement. Terima kasih Mas Haris Kudawanto. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu referensi untuk kita membuat keputusan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.